Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Najwa Hamidah dengan NIM C1F023124. Video kali ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester manajemen produk halal. Jelaskan sejarah regulasi sistem jaminan produk halal di Indonesia. Pada awalnya, pengawasan produk halal belum diatur oleh negara, melainkan dilakukan oleh lembaga keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1989, Majelis Ulama Indonesia mulai berperan aktif dalam sertifikasi halal. Dan pada tahun 1994 resmi dibentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika sebagai lembaga yang mengurus pemeriksaan dan sertifikasi halal. Titik penting dalam sejarah regulasi halal terjadi pada tahun 2014 saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjamin bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Pelaksanaannya berada di bawah Kementerian Agama melalui lembaga khusus bernama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. BPJPH resmi berdiri pada tahun 2017 dan mulai beroperasi secara penuh pada tanggal 17 Oktober 2019. Sejak saat itu, proses sertifikasi halal tidak hanya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, tetapi menjadi kerjasama antara BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. BPJPH mengatur sistem dan kebijakan, LPH melakukan pemeriksaan dan audit produk, sedangkan MUI melakukan pemberian fatwa kehalalan produk tersebut. Jelaskan alur proses sertifikasi halal hingga terbit sertifikat halal. Langkah pertama dimulai dari pelaku usaha. Mereka mendaftarkan produknya ke BPJPH. Pendaftaran bisa dilakukan secara online lewat sistem SiHalal. Di sini, pelaku usaha harus mengisi data, mengunggah dokumen seperti bahan baku, proses produksi, dan daftar pemasok bahan. Setelah didaftarkan, BPJPH akan memeriksa kelengkapan berkas. Kalau ada yang kurang, pelaku usaha diminta untuk melengkapi terlebih dahulu. Kalau sudah lengkap, BPJPH akan menentukan lembaga pemeriksa halal yang akan memeriksa produknya. Selanjutnya, lembaga pemeriksa halal akan melakukan pemeriksaan lapangan atau audit halal. Mereka akan mengecek bahan-bahan yang digunakan, cara pengelolaan, kebersihan alat, hingga sistem penyimpanan produk. Setelah hasil audit selesai, laporan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia akan melakukan sidang fatwa halal, membahas apakah produk tersebut halal atau tidak. Kalau dinyatakan halal, Majelis Ulama Indonesia akan memberikan penetapan fatwa halal kepada BPJPH. Tahap terakhir, setelah menerima fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Sertifikat ini berlaku selama 4 tahun dan bisa diperpanjang jika tidak ada perubahan bahan atau proses produksi. Uraikan peran BPJPH, LPH, LP3H, dan Majelis Ulama Indonesia dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama yang menjadi pusat pengendali seluruh proses sertifikasi halal. Peran penting dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yaitu menerima dan memproses permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha, menetapkan lembaga pemeriksa halal yang akan melakukan pemeriksaan, menerbitkan sertifikasi halal setelah semua proses selesai, mengawasi dan memastikan sistem jaminan produk halal berjalan sesuai aturan. Sedangkan peran penting lembaga pemeriksa halal atau LPH yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian bahan, proses produksi, hingga fasilitas yang digunakan pelaku usaha. Hasil pemeriksaan ini nantinya dilaporkan ke BPJPH dan diteruskan ke MUI untuk difatwakan. Jadi, LPH memastikan secara teknis dan ilmiah bahwa produk benar-benar halal sebelum disahkan. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI mempunyai peran yang sangat penting dalam sisi keagamaan.
Melalui Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil pemeriksaan dari LPH. Dengan kata lain, MUI yang memberi fatwa halal atau tidak halal suatu produk. Setelah MUI menetapkan fatwa halal, barulah BPJPH bisa menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan lembaga pendamping proses produk halal memiliki peran sebagai mendampingi pelaku usaha dalam pengisian dokumen dan pendaftaran sertifikasi halal, membantu memastikan seluruh bahan dan proses produksi sudah sesuai ketentuan halal. Jadi, peran lembaga pendamping proses produk halal adalah pendamping atau fasilitator agar pelaku usaha tidak kesulitan mengurus sertifikat halal. Menurut kalian, apa tantangan terbesar bagi pelaku usaha UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal? Sertakan solusi yang bisa diimplementasikan. Tantangan utama UMKM yaitu 1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman, yaitu banyak pelaku UMKM yang belum paham apa itu sertifikasi halal, bagaimana prosesnya, dan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka bingung dari mana harus memulai. Tantangan yang kedua yaitu biaya dan proses administrasi yang dianggap rumit. Walaupun ada program sertifikasi halal gratis dari pemerintah, tetap saja sebagian pelaku UMKM merasa prosesnya rumit, mulai dari pengisian formulir, verifikasi bahan, sampai audit lapangan. Yang ketiga, kendala bahan baku dan pemasok. Kadang bahan baku yang digunakan belum jelas status halalnya, apalagi kalau bahan itu dibeli dari pemasok yang belum punya sertifikat halal juga. Yang keempat, kurangnya pendamping dan akses informasi, yaitu tidak semua daerah punya pendamping atau penyuluh halal. Jadi, UMKM di wilayah terpencil sering kesulitan mencari tempat bertanya atau minta bantuan. Solusi yang bisa diterapkan yang pertama yaitu pelatihan dan edukasi halal untuk UMKM. Pemerintah, kampus, dan lembaga pendamping bisa rutin mengadakan pelatihan tentang proses sertifikasi halal. Dengan begitu, pelaku usaha jadi paham langkah-langkahnya. Yang kedua, yaitu digitalisasi proses sertifikasi. Gunakan sistem online seperti SiHalal dan BPJPH, biar prosesnya lebih cepat dan transparan. Pelaku usaha bisa daftar, unggah dokumen, dan pantau proses lewat HP aja. Yang ketiga, kolaborasi dengan pendamping halal. Setiap UMKM sebaiknya didampingi oleh pendamping halal yang membantu pemeriksa bahan, dokumen, dan proses produksi. Dan yang terakhir yaitu dukungan pemerintah dan lembaga keuangan. Pemerintah bisa memperluas program sertifikasi halal gratis, dan lembaga keuangan syariah bisa membantu pembiayaannya, agar UMKM tidak terbebani biaya. Sebuah perusahaan minuman herbal bernama Alami Sehat mengklaim produknya 100% alami dan halal. Namun, setelah dilakukan audit ditemukan bahwa sebagian bahan penolong atau zat pelarut yang digunakan belum memiliki sertifikat halal. Dan perusahaan belum memiliki sistem jaminan produk halal yang berdokumentasi. Akibatnya, permohonan sertifikasi halal mereka tertunda oleh BPJPH. Pertanyaannya, A. Identifikasi permasalahan utama yang dihadapi perusahaan Alami Sehat berdasarkan prinsip manajemen produk halal. B. Jelaskan langkah-langkah manajerial yang seharusnya dilakukan perusahaan agar produknya dapat memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikat halal. C. Menurut kalian, apa pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku usaha dari kasus tersebut? A. Identifikasi masalah utama. Jadi, apa sih permasalahan utama dari Alami Sehat? Pertama, ternyata bahan penolong atau zat pelarut yang mereka gunakan belum bersertifikat halal. Artinya, ada resiko bahan tersebut berasal dari sumber yang belum terjamin kehalalannya. Kedua, perusahaan ini belum memiliki sistem jaminan produk halal atau SJPH yang terdokumentasi. Padahal SJPH itu penting banget. Ini adalah sistem manajemen internal perusahaan untuk memastikan bahwa semua bahan, proses produksi, hingga distribusi benar-benar memenuhi standar halal. Nah, karena dua hal itu, permohonan sertifikat halal mereka tertunda oleh BPJPH. Masalahnya bukan hanya di bahan, tetapi juga di sistem manajemennya. Langkah-langkah manajerial yang harus dilakukan sekarang yaitu
Langkah pertama, melakukan evaluasi bahan baku dan bahan penolong. Pastikan semua bahan, termasuk zat pelarut, memiliki sertifikat halal dari LPH atau MUI. Kalau ada bahan yang belum halal, segera cari alternatif bahan pengganti yang sudah terjamin kehalalannya. Langkah kedua, yaitu membangun sistem jaminan produk halal. Ini mencangkup pembuatan dokumen, prosedur kerja, pelatihan karyawan, dan pengawasan rutin agar proses produksi selalu sesuai standar halal. Langkah ketiga, yaitu melakukan pendaftaran ulang ke BPJPH setelah semua persyaratan halal terpenuhi, baik dari sisi bahan, proses, maupun sistem manajemen. Langkah keempat yaitu melakukan audit internal halal secara berkala. Hal ini penting supaya perusahaan bisa memastikan bahwa konsistensi kehalalan produk tersebut terjaga, bukan hanya saat sertifikasi diajukan. C. Pelajaran penting bagi pelaku usaha. Nah, dari kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu, jangan hanya fokus pada klaim halal di label produk. Halal itu bukan sekedar kata-kata, tapi harus dibuktikan melalui sistem dan audit yang sah. Kedua, pelaku usaha perlu memahami bahwa sertifikasi halal adalah tanggung jawab berkelanjutan, bukan proses sekali jadi. Harus ada komitmen untuk menjaga kehalalan dari hulu ke hilir. Ketiga, membangun kepercayaan konsumen itu mulai dari transparansi dan kepatuhan terhadap aturan halal. Kalau sudah terjamin halal secara resmi, kepercayaan masyarakat akan meningkat, dan itu juga bagus untuk bisnis tersebut.